Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gus Ahmad Rikaudin, CGP Angkatan 10, kelas 240, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kami dibimbing oleh fasilitator Bapak I. Ketut Budijaya dan pengajar Patrik Bapak Alfi Hidayat. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya akan bercerita tentang peran saya sebagai pemimpin belajar, penggerak komunitas, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu juga saya akan bercerita tentang nilai diri terkait kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kajen. Saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11, fase E atau fase F. Saya cinta dan bangga menjadi seorang guru di SMA Negeri 1 Kajen. Ada 4 skill dalam bahasa Inggris yang harus dikuasai anak didik kami. Untuk itu, saya sebagai guru bahasa Inggris mencoba menggunakan pendekatan kompetensi dalam proses pembelajarannya. Karena saya menyadari bahwa anak didik kami itu berasal dari SMP yang berbeda-beda. Tentunya mereka di SMP mempunyai disiplin belajar yang beda-beda. Di kelas, heterogenesi sangatlah tinggi. Apalagi kami menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan belajar yang beda-beda. Saya teringat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan peribahasa beliau terkait tentang hubungan guru dan murid itu seperti hubungan petani dan tanamannya. Untuk itu, karena saya tahu di kelas kami itu ada diferensiasi, ada heterogenesi, maka saya melayani mereka dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuannya apa? Supaya dapat melayani kebutuhan belajar anak didik kami. Kemudian ada beberapa hal yang dapat saya lakukan supaya dapat mengaktifkan anak dalam belajar. Salah satunya adalah berdiskusi. Dalam berdiskusi ini harapannya adalah dapat membangun kepercayaan diri mereka dan semangat dalam belajar. Kemudian terkait dengan kehidupan anak muda sekarang, anak didik sekarang yang tidak terlepas dari gadget mereka, saya melatih mereka agar bijak menggunakan gadget mereka. Mereka dapat menggunakan gadget mereka tidak hanya sebagai alat komunikasi atau main game saja, tapi bisa menggunakannya sebagai media belajar. Entah dimanapun, kapanpun mereka ingin belajar, mereka bisa memanfaatkan gadget mereka masing-masing. Selain itu juga, saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom. Kenapa saya menggunakan aplikasi Google Classroom? Ini terkait dengan kesepakatan kami yang kami lakukan di awal semester. Di awal semester kami membuat kesepakatan dengan mereka bahwa tugas-tugas mereka itu bisa dilihat oleh orang tua mereka, oleh saya sebagai gurunya, dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi semua orang itu bisa mengawasi, bisa mengontrol sampai sejauh mana mereka belajar. Jadi apabila di kemudian hari ada komplain dari orang tua siswa terkait proses pembelajarannya atau nilai pembelajarannya, saya bisa memperlihatkan mulai dari sejarahnya dari Google Classroom. Karena di Google Classroom ini saya bisa berbagi tentang materi, video, tugas ataupun ulangan harian mereka. Selanjutnya, saya juga menggunakan Office 365 dan Mobile Ism. Kadang beberapa materi saya menggunakan aplikasi ini untuk mengadakan asesmen mereka, baik itu formatif ataupun sumatif.
Setelah itu juga saya menggunakan aplikasi Kate, aplikasi Udacity untuk proses belajar mereka terkait dengan peningkatan skill mereka. Selain itu juga saya mengaktifkan kegiatan MGMW di tingkat sekolah. Biasanya di awal semester kami berdiskusi dengan guru sesama guru bahasa Inggris untuk membahas modul belajar kami. Nah, tentunya dalam prosesnya kami juga akan mengadakan observasi antar teman sejawat. Tujuannya adalah biar kami bisa saling memberikan masukan terhadap teman satu dan yang lainnya. Begitu juga saya dapat masukan terkait dengan proses belajar mengajar saya dari teman sejawat saya. Nah, selain itu juga kami melakukan observasi itu tidak hanya pada satu guru saja, tetapi ke guru bahasa Inggris yang lainnya. Jadi dengan tujuan supaya kami dapat meningkatkan proses belajar mengajar kami dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. Selain itu juga kami melakukan observasi itu juga untuk memenuhi kewajiban kami dalam kinerja. Berikut ini adalah contoh laporan yang kami buat terkait dengan observasi pembelajaran kami, yaitu observasi dengan teman sejawat. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan ini setelah kami melakukan perencanaan, proses, dan yang terakhir adalah refleksi. Tentunya kami juga meminta input dari siswa terkait dengan selama proses pembelajaran itu apa yang mereka rasakan. Tentunya ada banyak masukan dari anak didik kami. Ini saya tampilkan beberapa contoh sampel yang sudah saya ambil dari mereka terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mereka berpendapat bahwa yang saya bacakan di sini pendapat saya tentang proses belajar dengan metode maju ke depan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita itu bagus-bagus saja menurut saya. Pas pertama dipanggil, jujur saya agak takut, tapi lama-lama bisa enjoy dan jadi lebih paham juga sama pelajarannya. Dan bagusnya kita jadi bebas mau bertanya langsung tanpa malu-malu. Itu salah satu masukan dari anak didik kami. Jadi dari sini berarti metode yang saya gunakan maju ke depan untuk memberikan penjelasan dan lain sebagainya itu bisa diterima. Kemudian ada juga yang memberikan masukan seperti ini. Saya bacakan ini dari Vera. Dia berpendapat bahwa menurut saya suka dengan cara mengajar bagus jika maju satu persatu karena saya bisa menanyakan segala hal yang belum saya pahami dan mendapat perhatian penuh serta dapat mengevaluasi tugas-tugas saya. Nanti kelas 12 ngajar di F6 lagi ya Pak Gus. Itu adalah salah satu masukan dari anak didik saya. Berarti metode yang saya gunakan bisa diterima oleh mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan ini ada masukan dari salah satu anak didik saya. Saya menyadari anak didik saya yang satu ini mempunyai fast learner. Dia di rumah biasa menggunakan bahasa Inggris, tapi dia terkendala ketika di proses pembelajarannya karena dia lebih tertarik dan lebih senang kalau diajar dengan bahasa Inggris. Tapi saya mengambil jalur tengah karena di kelasnya juga ada temannya yang belajarnya secara slow, jadi saya harus menengahi yang fast dapat, yang slow dapat, begitu. Kemudian yang terakhir, sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.